Sexpedia. Sexpedia. Sebenarnya masalah normal atau tidak normal itu kembali lagi pada kemampuan kita. Artinya kalau misalnya harus membayangkan orang lain dulu untuk bisa bercinta, ya jelas-jelas itu tidak normal. Idealnya tuh seperti apa sih? Idealnya itu jika kita lebih banyak attachment atau kedekatan diri kita dengan pasangan. Kenapa demikian? Karena semakin jauh hubungan emosi kita dengan pasangan akan membuat kita cenderung untuk membayangkan orang lain dalam bercinta. Lama-lama yang tadinya normal bisa jadi tidak normal. Artinya begini, selama ini ya penelitian yang pernah dilakukan oleh Gottman dari Washington University itu mengatakan bagaimanapun juga kita harus bisa mencoba untuk bisa attachment dengan pasangan. Kalau sampai kita membutuhkan orang lain dalam fantasi seksual kita, dalam membayangkan untuk bisa berhubungan seksual, sebenarnya hampir sama, walaupun lebih parah film porno ya gitu, tapi hampir sama dengan kita menyaksikan film porno. Artinya dalam membayangkan itu sebaiknya pasangan. Kenapa? Karena artinya kita tidak mindful. Mindful itu seperti apa sih? Mindful itu adalah ketika kita itu berada semuanya secara holistik, secara keseluruhan di satu tempat. Misalnya apa? Badan kita, hati kita, dan pikiran kita ada di tempat yang sama. Yang membuat proses bercinta kadang-kadang itu terboikot oleh Anda sendiri ketika hati kita atau badan kita itu nggak ada bersama dengan pikiran kita ataupun hati kita. Kalau kita membayangkan orang lain, padahal kita bercinta dengan si A, pasangan kita membayangkan si B, apa yang terjadi? Tentu saja nggak akan bisa lama. Itu sebabnya dalam perjalanan bercinta, dalam proses bercinta, banyak orang yang nggak menikmati karena mencoba membayangkan orang lain atau mengajak orang lain dalam proses bercinta itu sendiri. Kira-kira kayak gitu. Kalau soal bercerita pada pasangan mengenai fantasi seks kita, sebenarnya saya cenderung menyetujui gitu. Artinya gini, keterbukaan itu idealnya tuh pelan-pelan. Dengan berbagi fantasi seks, Anda dan pasangan itu jadi punya rahasia bersama. Kenapa sih penting punya rahasia bersama? Kayaknya gini deh, kita tuh punya teman dekat, yang bikin kita dekat sama teman apa sih? Karena kita berbagi rahasia kan? Kita berbagi cerita-cerita yang kita nggak cerita sama orang lain. Nah, fantasi seksual yang dibagikan ke pasangan itu bukan berarti itu harus diwujudkan. Namanya juga fantasi. Kadang-kadang khayalan itu kan tidak terbatas pada hal-hal yang boleh atau tidak boleh, atau bahkan kadang-kadang agak-agak nakal atau agak-agak tidak wajar dan sebagainya. Intinya bukan harus mengaplikasikan apa yang menjadi fantasi. Intinya adalah kita mendengar kira-kira khayalan dan keinginan-keinginan dari pasangan kita. Jadi ketika kita mendengarkan, kita berbagi cerita, untungnya adalah satu, kita punya cerita yang khusus nih, cuma antara saya dan dia yang tahu. Dan itu akan mempererat hubungan di antara kita dengan pasangan. Apakah semua harus diaplikasikan? Enggak juga. Itu benar-benar tergantung pada sebagaimana kesiapannya. Jadi apa sih fantasi-fantasi yang mungkin, kalau pertanyaannya adalah kira-kira nanti gimana dong mengaplikasikannya? Kalau udah cerita, rasanya ingin diaplikasikan semua. Tunggu dulu, selama itu tidak melanggar hukum, ya, lalu itu juga tidak menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, termasuk ketika fantasi itu kira-kira tidak memaksa pasangan kita atau memaksa diri kita sendiri, itu sebenarnya nggak apa-apa diaplikasikan. Tapi berbagi itu penting banget, karena begitu Anda punya rahasia, secara otomatis emosi Anda juga jadi semakin dekat. Jadi Anda punya kode-kode rahasia tersendiri, bahkan cerita-cerita rahasia sendiri yang cuma Anda dan pasangan punya. Karena sebenarnya ketika Anda berganti pasangan, ya siapa tahu misalnya bercerai dan sebagainya gitu ya, apakah nanti akan sama? Belum tentu. Setiap pasangan punya dinamika, gejolak cintanya, punya hasratnya yang berbeda-beda setiap orang. Jadi bagikan sharing dengan pasangan Anda. Satu, jangan mencibir, jangan mencela,
fantasi seksual dari pasangan Anda, yang penting intinya adalah berbagi. Apakah semua harus diaplikasikan? Kan nggak juga. Yang penting Anda tuh punya cerita berdua yang membuat Anda punya rahasia-rahasia yang akan menambah gairah-gairah atau passion dalam relationship Anda.